Ayat berikutnya wa iz ataina Musal kitaba. Ketahuilah ketika aku berikan kitab kepada Musa wal Furqan dan nasihat-nasihat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal haram. La'allakum tahtadun, agar kalian semua bisa mendapatkan petunjuk. Jadi semua orang itu kasih sayang Allah kepada hambanya. Setiap kaum dari dulu sampai sekarang itu selalu ada peluang. Kalau salah ya taubat, insya Allah diampuni. Kalau sesat, mencari petunjuk dari kitab-kitab yang diturunkan Allah. Nah, kita ya mencari petunjuk dari Al-Quran, dari hadis Nabi ya. Caranya ya baca-baca, mendengarkan pengajian-pengajian. Itu bagian dari proses la'allakum tahtadun, agar kita bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Kemudian setelah kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, pengalaman nyembah bedet dan itu dianggap zalim, kemudian Nabi Musa beri nasihat. Wa il qala Musa liqaumihi. Ingat atau ketahui ketika Nabi Musa memberikan nasihat kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Kalian semua itu telah melakukan kezaliman, menzalimi dirimu sendiri, bittikhadikumul ijla, karena kamu menganggap pedet itu sebagai Tuhan. Karena itu fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah. Ada yang mengartikan fatubu itu maknanya fa'tarifu bidzunubikum, akui dosamu dan minta ampunlah ila bari'ikum, kepada zat yang menciptakan kalian semua. Caranya bagaimana? Tobatnya faqtulu anfusakum. Jadi dulu itu orang kalau salah melanggar agama itu tobatnya tidak seperti kita. Kita ini untung Allah ketika memerintahkan taubat itu ya prosesnya manusiawi. Disuruh banyak istighfar, banyak sholat, amal-amal sunnah. Itu cara tobatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat dulu itu ya harus spontan. Ada yang kadang-kadang hukumannya itu spontanitas. Kadang sambar beledek, kadang ditelan bumi, kadang-kadang juga ditenggelamkan seperti Fir'aun yang kemarin itu. Tapi kalau kita diminta oleh Allah taubat itu dengan proses yang penuh dengan kasih sayang, ditunggu. Nanti kalau sudah mati baru tidak bisa tobat. Kaumnya Nabi Musa cara tobatnya faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Jadi cara tobatnya itu orang-orang yang menyembah bedet itu diperintah untuk dibunuh oleh orang-orang yang masih konsisten menyembah Allah. Jadi langsung hukumannya harus dipateni. Zalikum khairul lakum
itu lebih baik. Kenapa dianggap lebih baik? Ya, karena daripada dibiarkan terus melakukan kesalahan, ya lebih baik dibunuh saja biar berhenti. Makanya orang mati itu lebih baik daripada hidup kalau kelakuannya itu jelek. Bahwa fakokum li fi'li dzalika. Nah, dijelaskan di sini. Allah memberikan taufik. Taufik itu pelaksanaan hukum. Saya sering katakan bedanya taufik dengan hidayah itu, kalau hidayah itu petunjuk, taufik itu orang yang mematuhi petunjuk itu. Kita sebagai pengendara di jalan raya, kemudian ada rambu, apakah itu lampu traffic light, lampu merah, kuning, hijau, atau rambu-rambu dilarang berhenti, dilarang parkir. Itu dalam bahasa Arab namanya hidayah. Sudah ada petunjuknya. Tapi apakah kita mendapatkan taufik atau tidak, itu dilihat. Kalau dia patuh, ya, ada lampu merah berhenti, itu namanya mendapat hidayah dan taufik. Petunjuknya jelas, lampu merah tidak boleh, tapi nggak dapat taufik, ya. Dia bablas saja. Maka sering kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah. Aslinya kewalik, hidayah dulu baru taufik. Nah, di sini disebutkan fawaffaqakum li fi'li dzalika. Allah memberikan taufik kepada kalian untuk melaksanakan hukuman pembunuhan itu, wa arsala alaikum sahabatan sauda, dan Allah menurunkan kepada kalian mendung yang sangat hitam, li'alla yubsira ba'dukum ba'dun, agar di antara kalian tidak melihat satu sama lain, fayarhamuhu, kemudian kamu merasa gak mentolo. Hatta kutila minkum nafasaba'ina alfan, sampai akhirnya terbunuh kurang lebih 70.000 orang. Jadi ya lumayan korbannya, fataba alaikum. Maka dengan begitu Allah menerima taubat kalian, innahu huwat tawwabur rahim. Jadi orang sekarang umat Muhammad itu enak, kalau salah ya paling gampang ya banyak istighfar. Misalnya salah kepada Allah ya istighfar yang banyak. Salah kepada sesama ya minta ampun. Kalau perlu dikasih ganti rugi. Tapi zaman dulu udah bisa. Harus hukumannya itu sesuai dengan ketentuan. Nah, ini diceritakan oleh Rasulullah supaya orang-orang Yahudi Bani Israel itu menyadari bahwa ngelawan Nabi itu resikonya berat. Maka diingatkan kembali ceritanya ketika Nabi Musa